Shalom guys, MTV Boys dan MTV Girls maupun seluruh teman-teman yang sedang menonton video ibadah MTV pada kali ini. Kali ini ibadah MTV ada yang berbeda, tidak hanya pujian dan juga penyembahan yang akan kita nyanyikan maupun firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Firman. Namun kita juga mempunyai dua narasumber yang akan berbicara mengenai apa itu Paskah dan juga COVID-19. Mungkin sebelum kita lanjut, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan dilayani oleh MTV Band. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar dan pasti
Oke, shalom rekan-rekan, sobat-sobat muda yang hari ini ada di rumah, dan pastikan kita dalam keadaan yang sehat dan kita juga menjaga kesehatan kita sendiri dan juga menjaga kesehatan saudara-saudara kita yang lain. Selamat merayakan Paskah di tahun 2020 ini untuk kita semua. Jadi hari ini kita sedikit berbeda karena kita akan talk show, dan kita nanti juga akan bersama dengan Dr. Patrick Libut yang akan membawa kita melihat situasi hari ini dari sudut pandang kesehatan. Dan sekarang saya ingin menjelaskan kepada kita secara sederhana, secara singkat, apa itu Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah. Bagi saya, Paskah itu serangkaian peristiwa dari kematian, bahkan dari penderitaan Yesus, kematiannya sampai peristiwa kebangkitannya. Dan ini adalah peristiwa yang meneguhkan kita sebagai orang percaya, karena peristiwa ini adalah sesungguhnya peristiwa yang seharusnya kita terima, yang kita tanggung. Penderitaan Yesus seharusnya kita yang menderita karena kita berdosa. Dan kematian karena penderitaan itu, karena dosa itu, seharusnya kita yang terima. Tetapi Yesus yang menerimanya, menggantikan kita, supaya oleh kematiannya, oleh penderitaannya, kita diselamatkan. Nah, kita bisa melihat juga peristiwa Paskah ini bukan hanya timbul dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama juga, peristiwa Paskah itu sudah terjadi. Dan peristiwa Paskah itu adalah peristiwa di mana Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ingat, ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang Mesir ketika Tuhan ingin membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir dan keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dari tulah 1 sampai tulah yang ke-9, Firaun masih mengeraskan hatinya dan dia tidak mau melepaskan orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir karena mereka takut kehilangan budak. Tetapi di tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, maka Tuhan memberikan tulah yang mengerikan ini, kematian, dan Tuhan memberikan perbedaan. Ketika Tuhan katakan, malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan aku akan membunuh anak sulung yang ada di Mesir. Dan Tuhan perintahkan orang Israel supaya mereka menyembelih anak kambing, domba, dan darahnya mereka oleskan pada ambang pintu rumah mereka. Dan ketika Tuhan menjalani Mesir, Tuhan akan melewati rumah orang-orang Israel yang dibubuhi tanda darah. Dan Paskah itu dari kata Pesah menjadi kata Pasah. Dan dalam bahasa Inggris itu adalah Passover, atau artinya adalah dilewati. Jadi Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel sehingga Tuhan tidak membiarkan terjadi kematian di dalam rumah orang-orang Israel. Tetapi orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki tanda darah itu, mereka mengalami kematian. Anak sulung mereka, bahkan sampai Firaun pun mengalami kematian, kehilangan anak sulungnya. Dan semua orang Israel, bahkan sampai ternak pun ada kematian. Jadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Tuhan meluputkan orang Israel dari peristiwa yang sangat mengerikan. Dan Tuhan menginginkan orang Israel memperingati ini sebagai Paskah, di mana peristiwa Tuhan melewati orang Israel dari tulah, dari kematian. Dan peristiwa yang hari ini kita peringati juga adalah peristiwa Paskah. Apakah peristiwa Paskah yang kita peringati hari ini dengan yang diperingati oleh orang Israel itu sama? Kita memiliki pemaknaan yang berbeda. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan perubahan makna. Sekarang makna atau fokus kita ketika kita melaksanakan memperingati Paskah, fokus kita adalah kepada pribadi Yesus. Saya pinjam
bahasa Bapak Dr. Bambang Nursena. Jadi makna Paskah orang Israel dan Paskah orang Kristen itu berbeda. Terjadi sublimasi atau pemaknaan yang bertingkat lebih tinggi lagi. Kalau orang Israel, mereka merayakan Paskah, memperingatinya sebagai peristiwa Tuhan melewati, Tuhan meluputkan orang Israel dari maut, kematian. Dan Kristen adalah peristiwa di mana Tuhan Allah meluputkan kita, membebaskan kita dari kematian, kebinasaan yang kekal. Kalau orang Israel, mereka bisa luput dari kematian dengan tanda darah anak domba atau anak kambing. Kita mengalami pembebasan, kita mengalami keluputan dari maut karena ada darah Yesus yang tercurah di kayu salib dan kita terima, dan kita memiliki kuasa darah Yesus yang bisa meluputkan kita dari maut yang kekal. Ini dia. Nah, jadi hari ini ketika kita merenungkan kembali peristiwa Paskah, kita sebenarnya sedang merenungkan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia menderita untuk kita dan darahnya tercurah supaya kita dibebaskan dari maut, kebinasaan yang kekal, dan kebangkitannya dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maut tidak menguasainya, dia menang atas maut, dia adalah Tuhan atas maut, dia berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menahan dia, tidak ada yang bisa membuat dia mati selama-lamanya, karena dia kekal. Dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Dia adalah yang berkuasa atas segala-galanya. Sehingga hari ini peristiwa Paskah, mari kita renungkan, kita betul-betul hayati, dan itu meneguhkan iman kita bahwa Paskah adalah peristiwa Yesus telah berkorban bagi kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia memilih untuk menjadi manusia, 100% manusia. Ketika dia dicambuk, dia betul-betul merasakan sakit bagaimana cambukan itu mendarat di tubuhnya. Ketika dia dipaku, dia betul-betul merasakan bagaimana sakitnya paku itu menusuk tangan dan kakinya. Ketika dia didorong, ketika dia harus memikul kayu salib, dia betul-betul merasakannya karena dia memilih menjadi manusia. Allah yang sempurna ketika dia menjadi manusia, sempurna juga dia menjadi manusia, supaya dia betul-betul merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Dan ketika dia dihina, dia betul-betul merasa penghinaan itu mendarat kepada dia, padahal seharusnya kita yang menerimanya. Saudara, apakah kita tidak bersyukur dengan hal ini? Maka Paskah ini kesempatan untuk kita merenungkannya dan bersyukur. Karena Tuhan sudah memberkati kita, menyelamatkan kita. Anugerah luar biasa kita sudah terima dari Tuhan. Demikian dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang berikutnya, yaitu Dr. Erik. Disilahkan. Shalom, Sobat Muda MTV, dimanapun berada pada saat hari ini. Tentunya saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Ya, untuk kesempatan pada hari ini saya akan mencoba memberikan info untuk beberapa hal mengenai kenapa beberapa waktu terakhir ini kita dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan beribadah di dalam gereja. Pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah, yaitu social distancing atau menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan termasuk mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, di mana salah satunya itu ketika kita ibadah, kita berada di dalam kumpulan yang banyak, seperti itu. Kemudian, kenapa himbauan ini begitu serius dicanangkan kepada kita semua? Yang pertama adalah karena penularan dari virus corona ini, yaitu melalui droplet atau percikan dari batuk atau bersin seseorang yang membawa virus corona tersebut. Jadi langkah-langkah yang sudah disampaikan pemerintah kepada kita itu adalah langkah-langkah untuk mengurangi resiko terinfeksi. Walaupun kita tidak tahu kita sudah terinfeksi atau belum, tapi
himbauan-himbauan ini disampaikan agar kita tetap menjaga diri kita, waspada dan tetap menjaga jarak agar resiko penularan virus corona ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Ya, jadi marilah kita mengikuti dan menjalankan himbauan-himbauan yang sudah disampaikan pemerintah dengan taat kepada peraturan-peraturan yang sudah disampaikan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Ya, demikian info yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga menjadi perhatian kita. Terima kasih. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita telah mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita yang sungguh hebat yang berbicara tentang Paskah dan juga COVID-19. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pujian-pujian dan penyembahan kita yang akan dilayani oleh MTV Band. Ajarku berdiam, berdekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, berdekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh, oh. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, oh, ku damba hatimu. Oh, oh, inilah hidupku. Oh, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Oh, hidupku
ajarku berdiam dekat di hatimu. Wow, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Shalom guys, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, sekarang tiba saatnya dalam sesi tanya jawab dengan kedua narasumber kita. Namun sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, ada lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu, karena video ini pasti sedang ditonton oleh banyak orang. Karena supaya memastikan bahwa ini benar-benar dokter dan juga hamba Tuhan. Seperti itu ya. Mungkin langsung saja kita memperkenalkan diri dari Kak Erik dulu. Jadi silakan. Sudah kenal ya gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Patrick Libut, biasa dipanggil Erik ya. Kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Samarinda sebagai dokter umum. Kalau boleh tahu kuliahnya kemana, lulus di mana? Oke, ya kemarin saya berkuliah di Ukrida di Jakarta. Saya lulus profesi dokter itu tahun 2015. Baik, terima kasih Kak Erik atau Dokter Erik. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, sekaligus pembina pemuda MTV, disilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Firman Christian. Saya melayani di GKI Mazmur Temindung. Kalau di GKI Mazmur Temindung saya sebagai asisten gembala dan juga sebagai pembina pemuda MTV di Samarinda ini. Itu, ada lagi? Cukup kali ya? Cukup ya, oke, terima kasih. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Dan sebelum melanjutkan ke dalam sesi pertanyaan, saya mewakili teman-teman MTV mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaan maupun pikirannya untuk kedua narasumber kita, yang sebentar akan saya wakili untuk bertanya, dan juga mengapresiasi teman-teman maupun yang tidak sempat bertanya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena pasti sedang menonton video ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mungkin kita akan tujukan kepada Kak Firman ya. Pertanyaan yang pertama nih Kak, Baik. mengenai COVID-19, kita dilarang untuk beribadah di gereja seperti itu. Jadi berdosa nggak kita ini merayakan Paskah tetapi tidak di gereja dan berkumpul bersama seperti itu Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Ini pertanyaan juga yang sering muncul di antara kita selama situasi kita di social distancing. Apalagi kita dilarang juga untuk berkumpul dalam jumlah yang besar. Nah, jadi dalam situasi ini sesungguhnya kita memposisikan diri juga untuk melakukan firman Tuhan sebenarnya. Mengapa kita melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 13 bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Pemerintah itu wakil Allah dan kita juga wajib untuk taat pada pemerintah. Karena apa yang pemerintah buat itu adalah untuk kebaikan kita. Itu. Lalu Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama, boleh saya buka ayat itu ya, supaya kita bisa melihatnya bersama-sama. Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini: ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, jadi kita garis bawahi untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tadi kan di awal tadi Dr. Erik sudah jelasin alasannya kenapa kita harus lakukan dan taat pada himbauan untuk social distancing. Karena itu semua untuk kebaikan. Jadi tidak kenal agama. Semua agama, semua harus taat, tunduk. Siapa saja, strata sosial
apa saja, semua harus ikuti himbauan ini. Karena untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kita bersama. Jadi firman Tuhan kita nggak langgar sebenarnya ya. Kita mungkin hari Minggu, berapa minggu sudah kita nggak bisa ibadah bersama-sama di gedung gereja seperti biasanya. Dan ditambah lagi Paskah ini kita juga nggak bisa ngumpul sama-sama. Biasanya kan kita setiap tahun, bahkan buat saya sendiri pun ini sejarah ya, di mana tahun 2020 ini nggak bisa rayakan Paskah dengan saudara-saudara seiman di tempat saya beribadah di GKI Mazmur Temindung ini, di tempat saya melayani. Apakah berdosa kalau gitu? Ya jadi karena ini untuk kebaikan kita, sebenarnya bagi saya dan sesuai firman Tuhan yang saya mengerti, kita tidak berdosa. Jadi kita sedang juga melakukan firman Tuhan, kita taat sama pemerintah, ya kan, untuk kebaikan kita, jadi kita nggak berdosa. Masalahnya, jika kita tidak beribadah seperti biasa di gereja dan kita dihimbau untuk di rumah saja, seperti himbauan-himbauan itu, tetapi di rumah yang seharusnya kita bisa beribadah, ya kan? Baik secara pribadi atau dengan keluarga kita beribadah, memperingati Paskah untuk menyembah Tuhan dalam merayakan hari Sabat, dan kita tidak melakukannya, malah kita menyia-nyiakannya atau kita ganti dengan hal-hal yang lain yang bukan ibadah. Nah, itu yang salah. Ya, jadi yang Tuhan mau adalah kita tetap menyembah Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan sekalipun situasinya berbeda, dan nanti saatnya situasi kembali normal, kita lakukan semua kembali bersama-sama dan memberi yang terbaik. Itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Kak Firman. Sama-sama. Jadi pada intinya itu Kak, pemerintah adalah wakil Allah seperti itu ya. Betul, betul. Jadi kita harus tunduk pada pemerintah. Ya. Namun tidak juga kita berarti tidak harus ibadah. Kita juga bisa ibadah di rumah seperti itu Kak ya. Betul sekali. Ya, betul. baik Kak, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya untuk Kak Erik ya. Ada beberapa pertanyaan juga. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, selama karantina nih, pastikan kita nggak mungkin setiap waktu itu di rumah terus. Kita juga pasti ada keluar, walaupun nggak terlalu penting, kita juga tetap akan keluar rumah seperti itu. Jadi misalnya nih kita beli bahan makanan, gimana caranya agar kita tidak membawa virus masuk ke dalam rumah pada saat kita pulang, seperti itu Kak. Pertanyaannya, terima kasih. Iya baik, terima kasih pertanyaan Kel. Iya, jadi bagaimana kita kalau misalnya dari luar pulang ke rumah, bagaimana caranya agar kita tidak membawa virus gitu ya, dari luar rumah. Ya, yang pertama memang yang sudah sering disampaikan oleh petugas-petugas kesehatan, iklan-iklan layanan kesehatan, yaitu adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Yang paling penting ketika kita pada masa karantina ini, ketika kita baru pulang sampai ke rumah, hal yang pertama kita lakukan adalah langsung membersihkan diri atau ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, atau langsung mandi sekaligus pun lebih baik, seperti itu. Kalau menggunakan jaket nih, berarti jaketnya langsung dijemur ya? Iya, kalau kita menggunakan pakaian jaket dan sebagainya, lebih baik dicuci. Cuci. Iya. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Erik untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk Kak Firman. Pertanyaan berikutnya mengenai tema. Menurut Kak Firman, apa makna dari tema? Ini tema apa sih? Tema umum gitu ya? Tema umum Paskah. Tema umum Paskah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan kembali bertanya dengan Kak Firman, ya Kak. Pertanyaan berikutnya, menurut Kakak apa makna dari tema Paskah umum, yaitu aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Coba Kakak jelaskan secara singkat seperti itu. Ya, oke. Jadi ini tema dari GKI Pusat ya.
kita bersyukur karena diberikan tema yang begitu baik, begitu bagus sekali untuk kita renungkan. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini perkataan Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu pasal 1 ayat 17 ayat 18. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan bahwa yang pertama, Tuhan berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di Wahyu juga Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Itu menunjukkan eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan yang benar, dia adalah Tuhan yang kita sembah. Lalu dikatakan lagi, dan yang hidup. Dan yang hidup ini, kalau kita baca ayatnya di Wahyu 1 ayat 17 ayat 18 itu, dia katakan lanjutnya, aku telah mati, tetapi lihatlah sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Berarti dia menunjukkan juga bahwa peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang benar. Nah, jadi peristiwa kematian Yesus, jangan salah, ada banyak orang yang meragukan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Oh, peristiwa itu enggak ada. Ada orang yang bilang seperti itu. Sebenarnya Yesus tidak mati, bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang mati. Bahkan ada yang bilang Yesus itu pingsan, dia tidak mati. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus bukan bangkit dari kematian, tapi bangkit dari pingsan. Nah, ini teori-teori yang berkembang pada waktu itu, ya kan? Bahkan ada yang ajaran-ajaran yang lain yang menyesatkan. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dan dia menegaskan bahwa yang pertama, aku Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, dia menegaskan juga peristiwa Paskah, peristiwa kematian dan kebangkitan itu betul-betul terjadi. Jadi ada yang bilang, karena ada ajaran yang mengatakan nggak mungkin Tuhan itu mati. Siapa yang bisa bunuh Tuhan, gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan klasik dalam dunia teologi. Tapi Tuhan Yesus sendiri menjawabnya, aku telah mati. Nah, berarti memang dia bilang, aku telah mati dan lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dan dia adalah Tuhan yang benar-benar mengalami pengalaman, kematian dan kebangkitan. Kenapa dia mati? Karena dia mengasihi kita. Gitu ya. Jadi ini makna dari tema. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi, dengar khotbah-khotbah nanti di gereja atau video-video, silahkan dapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan tentang tema ini, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Kak Firman untuk penjelasan mengenai Paskah maupun tema umum dari GKI Pusat. Selanjutnya kembali kita akan bertanya untuk Kak Erik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, di mana WHO dan juga pemerintah menyarankan kita untuk selalu mencuci tangan seperti itu ya. Kalau bisa di kegiatan mencuci tangan itu ditambah lagi sering mungkin seperti itu. Jadi menurut kakak nih, bagaimana sih cuci tangannya benar seperti itu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana cuci tangan yang benar, saya mau kasih tahu dulu kapan saja kita harus cuci tangan. Ya, yang pertama, ketika kita habis menyentuh barang-barang apa saja, ketika kita habis ada jaran dari luar, sebelum makan, setelah makan, dan sebelum tidur. Ya, itu untuk biasa kita yang di rumah. Jadi kurang lebih 5 kali. Iya, kurang lebih harus 5 kali. Kalau bisa lebih dari itu lebih baik lagi. Ya. Kemudian pada saat cuci tangan pastikan kita tidak memakai alat-alat perhiasan atau apapun di tangan kita. Seperti jam ini harusnya kita lepas ya, harusnya dilepas. Cincin, gelang, semua harus dilepas. Ya, oke, saya akan coba memperagakan cuci tangan. Yang pertama, cuci tangan harus menggunakan sabun, ya, sabun dan dicuci dengan air mengalir. Gitu. Kemudian kita cuci tangan minimal lamanya 20 detik, ya. Kalau cuma 5 detik, kumannya cuma mandi aja, ya. Oke. Jadi yang pertama adalah yang kita cuci tangan adalah telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah punggung tangan. Setelah punggung tangan, sela-sela jari. Sudah sela-sela jari, kemudian tangannya dikunci seperti ini. Ini ya. Ini untuk buku-buku jarinya dicuci. Setelah itu
Setelah itu jempolnya. Tadi jempolnya nggak kena cuci ya. Jempolnya sekarang dicuci seperti ini ya. Ini kanan dan kiri. Setelah jempol, ujung-ujung jari seperti ini. Seperti ini. Kemudian bilaslah dengan air mengalir. Jadi kurang lebih 7 cara. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini Kak, kalau ini disarankan untuk mencuci tangan dalam keadaan air yang mengalir seperti itu ya. Kalau cuci tangannya dalam gayung gitu, apakah bagus? Iya, kalau kita cuci tangan di gayung kan airnya tetap di situ ya. Jadi ketika kita cuci, tetaplah kuman-kumannya tetap ada di situ. Jadi enggak hilang dari tangan kita. Jadi memang lebih baik harus dengan air mengalir. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya mengenai cuci tangan. Berikutnya kembali kita akan bertanya untuk Kak Firman. Sekaligus ini pertanyaan terakhir dan pribadi dari saya seperti itu Kak. Jadi ini pertanyaannya menurut Kak Firman, ibadah online atau ibadah streaming itu apakah juga bisa memberkati penonton seperti itu yang sedang menonton? Karena seperti yang kita tahu kan, ibadah online maupun streaming itu ada yang secara langsung maupun ada yang direkam lalu ditayangkan sesuai jadwalnya. Menurut Kakak bagaimana itu? Apakah sama? Oke, ya puji Tuhan karena salah satu sisi positif dari situasi kita sekarang ini ya, ada banyak sekarang ibadah-ibadah yang kreatif. Salah satunya adalah ibadah live streaming dan ibadah live recording ya. Nah ini ada satu wujud kreativitas kita bisa beribadah. Nah, ini semua kan timbul karena rasa kerinduan kita, walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kita tetap bisa beribadah, gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa tetap beribadah sekalipun kita tidak berjumpa? Saya rasa ibadah seperti ini juga dapat menjadi berkat lebih besar, lebih luas, karena siapapun bisa menyaksikannya, gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang ada di dalam ruangan gereja kita, tetapi mereka yang tidak ada dalam ruangan gereja ini pun bisa menyaksikannya, gitu. Dan puji Tuhan juga kalau ada orang-orang yang mau mengenal Tuhan, mereka bisa menonton video ibadah, khotbah-khotbah yang disampaikan, itu bisa menjadi berkat pribadi bagi orang-orang yang menyaksikannya. Nah ini saya pikir sangat-sangat baik juga. Bukan berarti ini akan menggantikan ibadah kita seterusnya, tetapi alangkah baiknya juga kalau ini diteruskan. Jadi ibadah kita nanti kalau situasi sudah normal kembali, ibadah kita berjalan normal, kita berkumpul bertemu bersama-sama beribadah dan direkord, lalu kita publikasikan ya, karena itu bukan untuk promosi. Wah ini pemain musiknya hebat-hebat gitu ya, WL-nya hebat-hebat, khotbahnya hebat, bukan untuk itu. Tetapi supaya berkat dari Tuhan bisa semakin luas. Ya kita berikan kepada banyak orang. Jadi saya pikir ini bagus sekali untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya tuh bisa memberkati kayak. Bisa karena, sekali. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus, menonton video ini pasti benar. Ya langsung tahu apa itu Tuhan Yesus. Benar. Dan juga pada saat recording, tim pelayanannya juga memberikan yang terbaik, dan juga bagi mereka yang mengikuti ibadah juga perlu bagaimana ini bisa menjadi berkat ketika yang menyaksikannya pun sama-sama. Jadi yang pelayanan udah recording itu sudah memberikan yang terbaik, hatinya terarah kepada Tuhan. Yang mendengarkan, menyaksikan pun juga perlu mengarahkan hatinya kepada Tuhan supaya berkatnya itu sampai gitu. Berkatnya luar biasa juga dirasakan. Harus gitu fokus ya. seperti itu kayak. Fokus betul. Jadi jangan kita bilang ibadah kita malam ini tidak di gereja tapi kita live recording atau live streaming, sementara nonton teman-temannya di gereja pelayanan ibadah gitu ya, ambil tidur-tiduran, ambil main game, lagunya bagus gitu kan. Jadi sambil main game jadi bukan ibadah, jadi nonton biasa gitu ya. Jadi itu enggak memberkati
Ya, jadi silahkan yang menyaksikan pun serius, gitu ya, fokus. Itu tadi Ikel bilang betul, fokus sama Tuhan. Gitu ya. Terima kasih Kak Firman untuk pemahamannya mengenai ibadah dalam model atau jenis live streaming. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kak Erik. Ini juga pertanyaan pribadi dari saya seperti itu. Karena secara awam pasti ada yang ingin ditanyakan kepada ahlinya, seorang dokter seperti itu. Baik Kak, ini pertanyaan saya. Sekarang WHO yang saya dengar sih dari berita maupun dari Instagram itu WHO dan pemerintah menyarankan untuk bagi yang sehat menggunakan masker kain seperti itu Kak. Dan yang untuk masker medis itu untuk tenaga medis seperti itu. Nah, menurut saya juga lewat apa yang saya lihat bahwa masker kain itu tidak dapat menahan debu dan partikel. Jadi apa yang dari luar itu bisa mudah masuk karena itu cuma kain seperti itu Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Untuk himbauan penggunaan masker kain dari WHO dan dari beberapa media sosial yang kita lihat ya, memang benar untuk orang-orang yang sehat memakai masker kain gitu ya, karena ternyata dalam penelitiannya WHO pun ternyata penggunaan masker kain pun sangat berguna untuk mengurangi resiko penularan seperti itu. Dan kenapa hanya masker medis yang digunakan untuk tenaga medis? Karena memang tenaga medis resikonya lebih tinggi untuk terpapar orang yang sakit gitu ya. Jadi penggunaan masker kain sudah terbukti secara penelitian dari WHO mampu mengurangi resiko penularan daripada tidak memakai masker. Gitu. Baik Kak, berarti masker kain itu bisa digunakan gitu ya? Karena ya, sudah bisa dilakukan penelitian oleh WHO sendiri. Iya benar. Terima kasih Kak. Dan menurut saya Kak, masker itu di Indonesia itu sebenarnya cocok untuk para pria saja. Kenapa begitu? Coba tebak dulu kenapa masker pria. Kenapa? Nggak tahu nih kayaknya. Karena kalau untuk perempuan namanya mbakker, bukan masker seperti itu. Itu di Indonesia sebenarnya. Tapi karena sering digunakan ya nggak apa-apa sih untuk perempuan dan laki-laki seperti itu. Baik, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan kepada kedua narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman MTV yang telah memberikan pertanyaannya pada saat hari ini, dan terima kasih pada narasumber kita Kak Firman dan juga Kak Erik yang telah menjawab seluruh pertanyaan kita. Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan juga MTV Band. Dan kita akan menutup ibadah maupun wawancara pada saat ini. Mungkin ada closing statement dari kedua narasumber, dipersilakan. Baik, dari saya, mari kita semua sama-sama mengikuti peraturan dan himbauan yang sudah disampaikan pemerintah kepada kita untuk teman-teman semua untuk mengurangi kegiatan di luar. Itu tetap di rumah, berkegiatanlah di rumah, sebisa mungkin di rumah, jangan sampai keluar. Kemudian karena tadi tujuannya itu adalah untuk menekan semaksimal mungkin resiko penularan. Kemudian jangan merasa panik, takut gitu ya. Itu akan membuat daya tahan tubuh kita akan menurun dan jadi kita bisa gampang sakit. Tetap waspada, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, perhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Kak. Kak Firman mungkin? Ya, saya untuk sobat-sobat muda, anak-anak Tuhan khususnya, momen Paskah ini mari kita tetap manfaatkan sebaik-baiknya dan jangan kita menurunkan kualitas perenungan kita walaupun kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kita tidak bisa juga merenungkan seperti biasa, dengar khotbah langsung dari gereja, ketemu dengan teman-teman saudara-saudara seiman, kita tidak bisa sekarang, tetapi kita tetap harus memiliki perenungan tentang peristiwa Paskah,
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah memberkati kita. Sehingga kita tetap merasa diberkati Tuhan dan kita juga tetap bertumbuh, iman kita tetap teguh. Jadi ingat, renungkanlah mengapa Yesus menderita, mengapa Yesus mati di kayu salib, karena Dia mengasihi kita. Kenapa Dia mati? Kenapa Dia mengasihi kita sehingga Dia harus mati? Karena kita terancam oleh apa? Oleh maut yang kekal. Dan mengapa kita terancam oleh maut yang kekal? Karena dosa. Jadi kita merenungkan kasih Kristus yang menyelamatkan kita karena kita berdosa dan karena kita terancam oleh maut. Dan selain kita merenungkannya, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian rohani kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur yang tulus dari dalam hati kita. Dan secara spontan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita bersyukur juga melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Ingat mengapa Yesus menderita? Karena dosa kita, karena Dia mengasihi kita. Maka ketika kita bersyukur melalui perbuatan, kita tidak ingin Yesus kecewa, karena Yesus sudah mati karena kita berdosa. Dan jangan kita berdosa, muliakan Dia, jaga kekudusan hidup kita, dan ingat Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Ini saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Oke guys, sekarang tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian wawancara maupun ibadah MTV pada saat ini. Minta dengan hormat Kak Firman untuk menutup kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena ini kami bisa melayani bersama-sama. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bisa berdiskusi, kami bisa sharing. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan cara ini. Dan Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan ini semuanya memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan berkati teman-teman yang sedang menyaksikan dalam situasi-situasi sekarang ini di rumah masing-masing, di kos. Tuhan tetap memberkati. Tuhan berikan kami sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati kami dalam perenungan kami tentang peristiwa pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih, berkati semua yang telah melayani. Tuhan menolong memberkati semuanya. Berikan kami kesehatan selalu ya Bapa. Beri kami hikmat untuk kami bisa taat pada setiap himbauan dari pemerintah kami, supaya apa hal-hal yang baik yang harus terjadi semua dapat terjadi karena kami mentaati Tuhan melalui ketaatan kami kepada pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri acara kami pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Firman dan juga Kak Erik. Sampai ketemu lagi di ibadah MTV selanjutnya. MTV, yes, 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 wow. Bener kan ini malam ya?